Saat ini, orang-orang tinggal di berbagai lokasi geografis. Setiap wilayah memiliki karakteristik dan gaya hidup yang unik karena lokasinya. Jadi, apa yang terlintas dalam pikiran Anda ketika memikirkan Jazirah Arab atau negara-negara Arab? Saya yakin banyak dari Anda yang langsung berpikir tentang cadangan minyak mereka yang besar, atau gaya hidup mereka yang kaya dan mewah. Banyak orang berasumsi bahwa setiap negara di wilayah Arab damai dan makmur. Namun, ini tidak benar. Ada sebuah negara di titik paling selatan wilayah ini yang disebut Yaman, yang hampir tidak pernah terpikirkan oleh kebanyakan orang di seluruh dunia. Mengapa sementara kehidupan di negara tetangga Arab Saudi sangat mewah dan maju, negara Yaman menghadapi perang, kekacauan, dan kemiskinan? Pertama, kita akan melihat beberapa fakta umum tentang negara tersebut, dan kemudian menjelajahi kehidupan penduduknya. Yaman adalah negara yang terletak di ujung selatan Arab, dengan garis pantai di sepanjang laut. Petanya menyerupai persegi panjang dan cukup lebar secara horizontal. Negara ini memiliki luas 528.000 km persegi, menjadikannya lebih besar dari banyak negara lain di seluruh dunia. Selain itu, 33 juta orang tinggal di tanah yang luas ini, yang berarti Yaman cukup padat penduduknya dibandingkan dengan ukurannya. Bahasa resminya adalah bahasa Arab, dan tetangga Yaman adalah Oman di sebelah timur, Arab Saudi di sebelah utara, Laut Arab di sebelah selatan, dan Laut Merah di sebelah barat. Jika Anda meremas tanah dan batu-batu negara ini, minyak akan mengalir keluar. Seperti Libya, tempat ini adalah surga minyak. Namun, Yaman mengalami nasib yang sama dengan negara-negara kaya minyak lainnya di Timur Tengah dan Afrika, tidak dapat memanfaatkan potensinya secara efektif. Selain minyak, negara ini memiliki potensi pariwisata pesisir dan gurun yang luar biasa, dan seharusnya dapat memperoleh kekayaan dari pariwisata saja. Namun, karena konflik internal, mencari penerbangan ke Yaman sangat sulit saat ini. Negara ini tidak menerima wisatawan, karena masalah di dalam negeri tampaknya tidak pernah berakhir. Diperkirakan lebih dari 80% penduduk Yaman saat ini hidup dalam kondisi membutuhkan bantuan. Yaman merupakan wilayah Ottoman hingga sekitar 200 tahun yang lalu. Namun, keadaan tidak berjalan baik bagi Kekaisaran Ottoman saat itu, dan Turki berjuang untuk mempertahankan integritas teritorial. Memanfaatkan hal ini, Inggris tiba di Yaman pada pertengahan 1800 dan menghasut penduduk setempat untuk melawan pasukan Ottoman. Selama periode itu, banyak pemberontakan meletus di Yaman, dan orang-orang Arab yang didukung Inggris memisahkan Yaman dari Kekaisaran Ottoman. Setelah itu, Perang Dunia Pertama berakhir, dan setelah gencatan senjata Mondros, Yaman tidak lagi menjadi wilayah Ottoman. Jika Anda bertanya apa yang terjadi pada Yaman setelah itu, mereka terus-menerus dihadapkan pada perebutan kekuasaan di antara suku-suku Arab, dan orang-orang Arab tidak pernah berhasil bersatu. Akhirnya, pada tahun 2011, Arab menyeret Yaman kembali ke dalam kekacauan, pengangguran, dan krisis ekonomi, yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan. Sejak saat itu, Yaman terus mengalami kekacauan dan korupsi yang luar biasa. Tidak ada persatuan atau solidaritas di negara itu. Mereka juga tidak memiliki pemimpin penyelamat yang dapat mereka bangkitkan dari dalam. Oleh karena itu, saat ini, Inggris dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat campur tangan dalam urusan internal Yaman sesuai keinginan mereka. Pertama, karena kurangnya koneksi penerbangan ke Yaman, Anda harus terbang ke Oman, salah satu negara bagian terdekat dengan Yaman. Kota Salalah di Oman adalah salah satu titik perbatasan terdekat dengan Yaman dan memiliki bandara. Ada jalan sepanjang 33 km dari Salalah ke Yaman, dan jarak ini dapat ditempuh dengan mobil dalam waktu sekitar 2 jam. Di sepanjang jalan, Anda tidak melihat banyak tanda kehidupan, hanya jalan aspal yang sempit. Kadang-kadang, Anda mungkin bertemu unta yang berkeliaran di ladang. Setelah 2 jam, Anda berhasil sampai ke Yaman. Di perbatasan, tentara Oman menghentikan Anda, bertanya mengapa Anda pergi ke Yaman, dan memberitahu Anda bahwa itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, mereka menginterogasi Anda sebentar. Setelah itu, Anda dapat dengan mudah memasuki Yaman. Tidak ada masalah di perbatasan Yaman, karena hampir tidak ada penjaga keamanan di perbatasan mereka sendiri.
Tidak mungkin memasuki negara itu melalui perbatasan utara dengan Arab Saudi, karena kota-kota besar seperti Sanaa, ibu kota Yaman, terletak di bagian barat negara itu, yang pada dasarnya merupakan pusat kekacauan. Daerah ini memiliki kepadatan penduduk tertinggi dan merupakan titik panas bagi konflik dan protes. Oleh karena itu, Anda dapat memasuki Yaman melalui perbatasan timur dengan Oman, dan mengunjungi daerah yang jarang penduduknya. Untuk bagian barat, Anda memerlukan kartu pers dan akses yang diberikan oleh lembaga dan organisasi tertentu. Saat pertama kali memasuki Yaman melalui perbatasan timur, pemandangan pertama yang akan menarik perhatian Anda adalah betapa usang dan bobroknya bangunan-bangunan tersebut. Kadang-kadang, Anda menjumpai orang-orang berdiri atau berjalan di pinggir jalan, dan suasana keseluruhannya memberi Anda kesan bahwa Anda telah menemukan dunia baru di planet lain. Nuansa abu-abu suram dari langit mendung berpadu mulus dengan warna biru laut yang pucat dan lembut, dan Anda berjalan di tanah kemerahan seperti tanah liat di sampingnya. Di sini rasanya benar-benar seperti bukan tahun 2024, dan seolah-olah Anda hidup di periode waktu yang sama sekali berbeda. Saat Anda melihat lebih dekat ke pantai yang terabaikan, Anda melihat banyak lubang kecil tersebar di pasir. Orang-orang Yaman telah menjauh dari pantai yang dulu populer ini, saking lamanya sehingga kini telah menjadi surga bagi satwa laut. Saat Anda bergerak sedikit lebih jauh ke pedalaman dari perbatasan pantai, Anda perlahan mulai melihat tanda-tanda pertama peradaban. Ada toko-toko yang buka, orang-orang yang bepergian, dan kendaraan di jalan. Tentu saja, pinggir jalan seringkali dipenuhi tumpukan puing, dan jalanan berdebu serta kotor. Tanda-tanda pada bangunan sudah usang, dan rasanya seperti tidak ada bangunan baru yang dibangun di sini untuk waktu yang lama. Jika Anda merasa lapar dan memutuskan untuk makan di toko setempat, Anda akan melihat bahwa mereka makan dengan tangan, dan ditemani dengan minum teh. Makanan di sini sangat berbumbu dan memiliki rasa yang tajam, dan mereka lebih menyukai daging unta sebagai sumber protein utama. Toko-toko di sekitarnya umumnya merupakan bangunan darurat, dan tampaknya orang-orang berjuang untuk mencari nafkah dalam kondisi yang sulit. Di beberapa jalan, kehidupan berjalan lebih sibuk, dan orang-orang tampaknya dapat mencari nafkah yang cukup, meskipun dalam kondisi yang sulit. Misalnya, pendapatan sebagian orang di negara itu bisa turun hingga Rp500.000 per bulan, yang berarti pendapatan mereka sangat kecil. Untuk seorang dokter yang berkualifikasi baik, gajinya setara dengan sekitar 3 juta rupiah. Saya bayangkan pendapatan ini tampak sangat kecil bagi kita yang menonton video ini. Ini sama sekali tidak mengejutkan, karena orang Yaman sendiri juga merasa pendapatan ini sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pada titik kritis ini, mereka merasa terpaksa untuk melengkapi pekerjaan sehari-hari mereka dengan kegiatan ilegal, atau menerima suap untuk memenuhi kebutuhan. Mereka merasa harus melakukan ini sebagai pekerjaan sampingan, sehingga beralih ke jalur kriminal karena kebutuhan yang mendesak. Akar penyebab dari masalah yang meluas ini tidak dapat disangkal, adalah ekonomi yang lumpuh. Perempuan pada umumnya tidak bekerja, dan seluruh perekonomian keluarga bergantung pada laki-laki. Ketika Anda membeli sesuatu dari orang Yaman di kota, mereka menjadi sangat senang, dan Anda dapat melihat wajah mereka bersinar karena senyum. Mereka sama sekali tidak bersikap tidak ramah terhadap kamera, dan tidak terganggu saat direkam. Ketika Anda berjalan di jalan-jalan sempit Yaman, Anda merasa seperti bangunan-bangunan tua itu akan runtuh menimpa Anda, dan sebagian besar bangunan memang sudah melewati masanya. Aspek lain yang terlihat dari kota-kota tersebut, adalah bahwa orang-orang di jalan-jalan tersebut pada umumnya berusia di atas 40 hingga 50 tahun, dan hampir tidak ada anak muda. Gaya berpakaian pria sebagian besar tidak terpengaruh oleh Barat, yang terdiri dari pakaian lokal khas Arab. Jalan-jalan di Yaman dipenuhi sampah. Kemanapun Anda pergi di negara ini, kota-kotanya dipenuhi sampah. Ini saja sudah menjadi indikator yang jelas bahwa sistem infrastruktur sebagian besar telah hancur. Anda dapat menemukan produk-produk di pasar-pasar Yaman yang tidak akan pernah Anda duga akan Anda lihat. Misalnya, ada tanaman bernama kat, yang bentuknya agak mirip dengan bayam, dan orang-orang Yaman sangat menyukainya.
Tanaman ini sebenarnya adalah obat, dan dikatakan dapat membuat mereka rileks dan menenangkan pikiran mereka secara drastis. Banyak orang di Yaman menanam tanaman ini dan menjualnya di seluruh Afrika. Mereka mengunyah daunnya dan kemudian merasakan euforia. Oleh karena itu, jika Anda mengunjungi pasar-pasar khat, Anda mungkin akan melihat orang-orang berkeliaran dengan sempoyongan. Jadi sebaiknya Anda mengawasi diri sendiri dan barang-barang Anda dengan seksama. Mereka mengklaim tanaman ini sangat adiktif, dan setelah mencobanya, Anda akan menjadi pengguna rutin. Salah satu hal yang paling mengejutkan tentang Yaman adalah banyaknya bukit pasir di seluruh negeri. Bukit pasir ini telah berubah menjadi formasi batuan keras yang mengelilingi negara itu dari ujung ke ujung. Jadi, ketika Anda berpikir tentang Yaman, jangan hanya membayangkan gurun Arab yang datar, tetapi ada banyak medan terjal dan belum tersentuh yang sangat sulit dilalui. Arsitektur dan warna bangunan besar, seperti hotel dan istana, cocok dengan corak umum negara itu. Hampir semua bangunan penting berwarna kuning dan oranye. Namun, sebagian besar hotel dan istana ini terbengkalai dan tutup, atau berjuang untuk beroperasi tanpa pelanggan. Yang tidak saya pahami adalah ketika Anda meninggalkan kota dan kembali ke jalan gurun, Anda akan melihat anak-anak kecil dan orang-orang berkeliaran tanpa tujuan, bahkan di tempat yang tidak ada tanda-tanda pemukiman. Anak-anak ini bertelanjang kaki dan berlumuran tanah, kemungkinan besar berasal dari desa-desa kecil yang menuju kota untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, tanpa kendaraan, mereka mungkin berjalan kaki sepanjang perjalanan. Mereka yang tidak memiliki kendaraan terkadang mencoba menumpang kendaraan orang lain, tetapi jarang berhasil. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa bus antar kota di Yaman telah lama berhenti beroperasi dan tidak berfungsi lagi, dan mereka yang memiliki kendaraan mengendarai mobil yang rusak. Wanita di sini ditutupi cadar hitam, dan wajah mereka bahkan tidak terlihat. Jika Anda sebagai pria asing, mencoba berbicara dengan wanita Yaman di depan umum, dijamin Anda tidak akan berhasil. Korupsi di Yaman sangat ekstrim. Setiap orang yang berkuasa di pemerintahan menghabiskan sumber daya negara dan melarikan diri ke luar negeri. Bayangkan bahwa di negara kaya minyak, tetapi bensin diimpor dari negara tetangga seperti Oman. Tidak ada mekanisme untuk mengekstraksi dan memproses minyak di dalam negeri. Daripada melayani rakyat, politisi berfokus pada kelangsungan hidup mereka sendiri. Mereka menjual minyak negara dan mentransfer uang ke rekening bank mereka di Eropa. Akibatnya, rakyat dibiarkan berjuang sendiri, yang menyebabkan degradasi kota-kota dan orang-orang berjalan-jalan bersenjatakan pisau dan senjata api. Ini adalah masalah inti di Yaman. Tidak hanya tidak ada otoritas politik yang kuat, tetapi juga tidak ada persatuan dan solidaritas di antara rakyat. Semua orang hidup dalam isolasi dan penjarahan merajalela, bahkan beberapa kota telah dijarah dan ditinggalkan. Di beberapa daerah, orang-orang berjalan-jalan sambil membawa senapan untuk melindungi diri mereka sendiri, termasuk pemandu wisata. Yaman adalah negara yang sering terjadi penculikan. Tidak ada jaminan apa yang dapat terjadi pada seseorang dari satu saat ke saat berikutnya. Jika Anda kebetulan melihat wanita duduk di tengah jalan, Anda harus tahu bahwa mereka hanya punya satu tujuan. Ada banyak pengemis wanita di Yaman. Mereka mengemis karena putus asa dan meminta makanan. Meskipun demikian, orang-orang Arab di sini tidak pernah gagal memiliki puluhan anak. Di hampir setiap rumah tangga yang Anda kunjungi, para pria mengeluh tentang betapa sulitnya hidup, dan bagaimana mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi mirisnya, setiap rumah memiliki setidaknya 6 hingga 7 anak. Dengan pola pikir ini, mereka juga menghancurkan masa depan anak-anak mereka. Mereka sangat suka bermain sepak bola, dan itu hampir menjadi satu-satunya sumber kesenangan mereka. Sedangkan untuk anak-anak perempuan, mereka membawa air ke rumah mereka yang tidak memiliki saluran air, dan membantu pekerjaan rumah tangga lainnya. Terlepas dari semua kesulitan ini, orang-orang Yaman tidak pernah kehilangan kepercayaan pada negara mereka. Mereka percaya Yaman akan membaik dalam beberapa tahun, dan mereka semua tampak benar-benar penuh harapan. Selain itu, orang Yaman sangat ramah terhadap orang luar. Meskipun kondisi kehidupan mereka sulit, mereka tidak pernah ragu untuk menawarkan apapun yang mereka miliki kepada tamu mereka. Mari kita berdoa agar ke depannya, Yaman akan diperintah oleh politisi yang benar-benar mencintai rakyatnya,
dan bertindak tanpa kepentingan pribadi agar negara ini dikenal bukan karena kekacauannya, tetapi karena pantai dan wisata gurunnya. Selama mentalitas kesukuan ini berlanjut di tempat-tempat seperti Libya dan Yaman, tampaknya mereka akan tetap menjadi pion di tangan orang Barat. Jadi apa pendapat Anda tentang Yaman ini? Beritahu kami di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.